Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Mus'ab bin Umair, salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagaimana yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Makkah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengar ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kolbu Rasulullah bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran di kolbunya. Khunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Makkah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah-rupa menjadi suatu kekuatan, dan padang pasirnya berubah-rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Makkah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya dengan hati yang yakin dan pasti dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka.
mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang, kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, Ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Bawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan, sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habasah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasah melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muslimin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.